ternyata dia tidak hebat-hebat amat. Ternyata di balik semua ini mencitrakan sosok yang sebenarnya, bahwa dia ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang. Untuk Formula E, ia memilih menghindar dan merangkul legislatif. Dan celakanya, legislatifnya sebagian besar membuka tangannya. Jadi, seperti yang rakyat lihat, mereka tersenyum. Bau amis ini memang ada. Kita sama-sama tahu bahwa kalau penegakan hukum itu mulai bertindak kalau ada dugaan pelanggaran hukum. Kalau yang dalam hal ini si penegak hukumnya adalah KPK, maka di sini ada dugaan korupsi. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi, termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Tiga anggota DPRD ajukan permohonan interpelasi Gubernur Anies ke Ketua DPRD DKI. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan permohonan hak mereka untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi. Pras mengatakan langkah ini merupakan cara legislatif untuk mempertanyakan nasib rencana Formula E yang digagas Anies. Politikus PDIP itu merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan aturan-aturan suatu kegiatan yang perlu dibayarkan dengan tahun jamak. Jika kemampuan DKI tidak dapat melaksanakan hal itu, hanya akan menjadi beban bagi Gubernur DKI selanjutnya. Jabatan beliau sebelum 5 tahun tidak boleh membuat perencanaan seperti ini. Beliau, alhamdulillah, masih diteruskan. Tapi kalau enggak, kan jadi beban gubernur berikutnya. Begitulah ujar Pras di Balai Kota. Ia menuturkan rencana menggelar ajang balap mobil bertenaga listrik ini harus diantisipasi sebab pandemi COVID tidak dapat dipastikan selesai tahun depan. Dikhawatirkan, jika Anies bersikeras menggelar Formula E, akan memicu lonjakan penularan virus kembali di Jakarta. Apalagi kalau kerumunan massa ini, Formula E terjadi itu akan menjadikan Jakarta takutnya pandemi ini akan naik lagi. Sementara itu, 33 anggota pengusul interpelasi berasal dari fraksi PDIP dan PSI. Fraksi PDIP terdiri dari 25 orang, dan PSI terdiri dari 8 orang. Ketua DPRD DKI terima surat tanda tangan interpelasi ke Anies dari 33 anggota PDIP PSI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menerima surat pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ditandatangani oleh puluhan anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI. Surat pengajuan hak interpelasi terkait Formula E itu ditandatangani oleh 25 anggota fraksi PDIP. Dan sisanya sebanyak 8 orang dari fraksi PSI. Setelah diterima surat tanda tangan interpelasi terhadap Anies, ia mengatakan pengajuan itu akan segera dibawa ke Badan Musyawarah dalam rapat paripurna. Sementara itu, anggota fraksi PDIP Rashidi mengungkapkan, alasannya bersama puluhan anggota dewan mengajukan interpelasi karena anggaran APBD tengah defisit akibat pandemi COVID-19. APBD pada hari ini dalam keadaan defisit. Oleh karena itu, kami ber-25, ditambah sekitar 8, merasa perlu mempertanyakan hal ini kepada Bapak Gubernur. Begitulah Imbu Rashidi. Sejumlah anggota DPRD DKI menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI. Interpelasi terkait digelarnya Formula E. Anggota DPRD DKI fraksi PDIP Perjuangan. Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth mengatakan Formula E tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemprov DKI Jakarta. Formula E itu tidak ada di dalam RPJMD Pemprov DKI. Jadi ngapain kekeh untuk mengadakannya? Lebih baik Pak Anies fokus dengan program-program unggulannya, seperti janji-janji kampanye, daripada memaksakan mengadakan pergelaran Formula E. Dari awal, Ken menilai adanya pembangunan sirkuit Formula E tidak mempunyai perencanaan yang matang, dan terkesan dipaksakan. Pembangunan sirkuit Formula E yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah yang notabene adalah uang masyarakat Jakarta, hingga saat ini belum jelas, yang semula akan diadakan di Monumen Nasional. Namun ada penolakan dari pemerintah pusat karena berkaitan Monas sebagai daerah cagar budaya.